Ya, halo, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nadila, Dilan, Franklin, Jorio, dan Erik akan mempresentasikan tentang proses scheduling yang akan dimulai oleh Dilan. Baik, para CPU simulator ini, saya ambil alih. Kita mulai step 1 ya. Pada awalnya kita akan memulai proses scheduling first come first serve, yaitu FCFS. Pertama-tama kita masuk compiler, kita ketikkan programnya. Nah, jika sudah ketikkan programnya, kita lihat bagian base address, kita ubah jadi 100. Nah, setelah diubah base address-nya, kita ke compile, lalu kita compile programnya. Jika sudah compile, kita loadin memori. Nah, jika sudah masuk ke memori, lalu kita buka OS. Pada bagian scheduler sini, kita lihat di sini kan ada FCFS, ada SJF, dan round robin. Karena pertama kita mengerjakan FCFS, maka kita harus pilih yang paling atas. Lalu pada bagian program list, kita masukkan ke dalam proses banyak 3 proses. Klik create new process. 1, 2, 3. Lalu kita pada bagian OS control, CPU speed-nya kita ubah paling cepat. Kita start. Oke, pada bagian ini kita buka proses list-nya. Saya oper penjelasannya pada Reculfan. Oke, jadi singkatnya first come first serve ini adalah program di mana proses yang pertama duluan dimasukin itu proses yang akan pertama untuk di running oleh CPU tersebut. Seperti yang kita lihat di dalam proses list ini kan ada 3. Karena yang pertama yang dimasukin duluan, maka yang pertama yang akan di running. Begitupun seterusnya. Proses 2 dan proses 3 akan di running setelah proses 1 dan proses 2 sudah selesai untuk diproses. Kian bisa balik ke Dilan. Oke, dari sini kita run lagi ya programnya. Tunggu selesai. Kalau sudah selesai dieksekusi, kita buka view proses state-nya. Dari grafik berikut, kita bisa melihat berapa lama eksekusi dari proses 1 ke proses-proses berikutnya. Ya, jadi kalau dilihat dari proses statistik di sini, bar biru itu menunjukkan waiting time dari setiap proses. Seperti dengan namanya first come first serve, di mana proses 1 tidak memiliki waiting time karena proses pertama telah dijalankan terlebih dahulu. Setelah proses pertama, proses kedua ada waiting time sebesar 1 detik di sini karena proses 1 baru selesai dijalankan. Sedangkan proses 3 memiliki waiting time selama 3 detik karena harus menunggu proses 1 dan proses 2 selesai. Kian, kembali ke Dilan. Baik, sampai sini karena CPU simulator sudah selesai eksekusi, maka kita akan lanjut ke bagian program source code-nya C++. Saya kembalikan kepada Franklin Frederick. Silakan. Udah terlihat ya layarnya? Sudah.
Oke, langsung ya. Saya menjelaskan di sini menggunakan C++. Ini adalah kode untuk program FCFS ya. Dari awal ini saya jelaskan singkat saja. Di sini ada processes, isinya ada 3, dan N ini adalah jumlah processes. Ya, dia mencari size of processes dibagi oleh salah satu proses dan mendapatkan jumlah dari proses-prosesnya. Ini adalah burst time sesuai juga dari indeks proses. Ini untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian dicari average time-nya. Di sini ada argumen-argumen yang telah dimasukkan sesuai dengan functionnya. Di awal ini ada inisialisasi dari variabel-variabel. WT ini adalah waiting time, TAT ini adalah turnaround time, total WT, dan total TAT. Pertama dicari waiting time proses-proses. Dan kita pindah ke prosedur di find waiting time sini. Inisialisasi dari yang awal waiting time-nya sudah pastiin 0. Kemudian ini hanya perhitungan waiting time-nya, di mana waiting time-nya tersebut buffer time sebelumnya, burst time sebelumnya ditambah dengan waiting time sebelumnya. Kemudian di turnaround time hanya ada burst time ditambah oleh waiting time masing-masing proses. Di sini ada hanya untuk print dari burst time, waiting time, dan turnaround time. Juga ada perhitungan dari total waiting time dan total turnaround time. Dan setelah itu di sini ada perhitungan rata-ratanya, hanya total dibagi oleh jumlah prosesnya. Oke, itu aja untuk FCFS. Sekarang kita lanjut ke kode untuk round robin. Kurang lebih round robin ini sama kodenya. Ini ada prosesnya, ini ada burst time, tapi bedanya di sini ada quantum. Dan ini sama juga untuk average time-nya. Berbedanya ini banyak di pencarian waiting time-nya. Ini untuk buffer time-nya, ini hanya temporary saja untuk perhitungan. Ini T ini adalah time atau waktunya. While one maksudnya while true. Ini kita lakukan perhitungan, kita loop setiap proses. Kalau remaining buffer time-nya itu masih lebih dari 0, lanjutkan proses ini. Berarti masih belum selesai. Dan dihitung sesuai apakah lebih dari quantum, time-nya ditambah, dikurang. Jika tidak, maka time-nya ditambah dengan remaining buffer time-nya. Kemudian waiting time-nya hanya dikurangi time dikurang buffer time. Di sini jika done, maka akan keluar dari looping. Kemudian hanya turnaround time juga sama seperti FCFS tadi. Dan di sini juga sama perhitungan total dan print untuk tampilan nanti. Dan ini adalah perhitungan average juga. Itu saja penjelasan singkat untuk kodenya. Oke, sebelum ditutup di bagian FCFS-nya bisa tolong di run ke programnya. Oke. Oke, dilanjutkan kepada Jorio untuk menjelaskan hasil outputnya. Nah, pada FCFS kan proses yang datang duluan akan dieksekusi terlebih dahulu. Pada contoh di atas, proses 1 dengan burst time 24 langsung dieksekusi tanpa menunggu. Jadi proses tersebut tidak dapat diganggu hingga burst time-nya telah habis. Jadi pada saat burst time-nya udah 24, proses 2 yang akan dieksekusi. Begitu seterusnya sampai semua proses burst time-nya telah habis. Jadi di proses 2 itu waiting time-nya ada 24 karena dia menunggu proses 1 untuk selesai, dan proses 3 memiliki waiting time 27 karena dia menunggu proses 1 dan proses 2 untuk selesai. Nah, jadi average waiting time-nya itu 24 ditambah 27, 51 terus dibagi 3 yaitu 17. Oke,
Oke, bisa ke program round robin. Nah, pada round robin, proses akan dieksekusi sesuai dengan urutannya, tapi dapat dihentikan oleh time quantum yang telah ditetapkan. Pada rangkaian di atas, time quantum yang ditetapkan adalah sebesar 2. Jadi proses 1 akan dieksekusi terlebih dahulu, namun pada burst time kedua, proses akan diinterupsi dan akan dilanjutkan ke proses 2 dengan menyisakan 8 burst pada proses 1. Kemudian proses 2 akan dieksekusi dan pada burst time keempat proses akan diinterupsi lagi dan dilanjutkan ke proses ketiga. Pada time quantum ke-6, proses 3 akan diinterupsi dan dilanjutkan kembali dari proses 1. Algoritma ini akan terus berulang-ulang hingga burst time pada semua proses telah habis. Pada burst time ke-15, proses 2 telah menyelesaikan semua burst time-nya dan dilanjutkan ke proses 3. Lalu pada burst time ke-21, proses 3 telah menyelesaikan semua burst time-nya dan begitu juga proses 1 pada burst time ke-23. Nah, proses 1 memiliki waiting time sebesar 13 sesuai dengan akumulasi waktu untuk proses lain untuk bekerja. Terus proses 2 memiliki waiting time sebesar 10 dan proses 3 memiliki waiting time sebesar 13. Jika dijumlahkan maka totalnya adalah 36 yang dibagi 3 itu jadi 12. Oke, baik. Karena pada bagian source code round robin yang sudah dijelaskan, maka akan saya beralih lagi ke bagian CPU simulator ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah. Baik. Pada bagian round robin ini kita langsung aja ke compiler ya. Dari sini sama seperti FCFS, kita ubah juga base address-nya jadi 100. Lalu kita ke compile programnya. Pada compile kita load in memory. Kita balik lagi ke menu OS. Pada di sini bagian schedulernya kita ubah dari FCFS menjadi round robin. Nah, round robin untuk ticks-nya kita ubah jadi 5 ya. Dan ini non-priority. Lalu di CPU speed-nya kita ubah ke speed. Nah, pada di sini program list-nya kita awal-awal kita masukkan dulu yang delay. Kita checklist delay prosesnya, kita masukkan rival time yang delay yang kedua, yang pertama. Lalu yang kedua kita masukkan 6. Yang ketiga kita masukkan 9. Lalu yang terakhir tidak memakai delay proses. Nah, lalu kita start di sini. Kita cek pada bagian ini, kita start lagi. Nah, di sini saya lanjutkan pada Rekjulvan untuk menjelaskan. Oke, jadi seperti yang namanya round robin yang telah disebutkan juga oleh saudara Jorio, bahwa round robin itu semua akan terkena proses, tapi tergantung dari time quantum tersebut. Jika dari setiap proses ini sudah melewati time quantum yang ada, seperti contoh tadi di soal, bahwa time quantumnya adalah 2 detik. Jadi setiap proses akan dikenai proses sebesar 2 detik, dan kemudian akan berinterupsi menuju ke proses lain. Algoritma itu akan terus berulang
sampai keempat proses itu telah melewati time quantum yang telah ditunjukkan oleh round robin tersebut. Kembali ke Dilan. Baik, karena di sini base address-nya 100, jadi setiap proses itu akan selesai di CPU time yang ke 100. Kita start lagi programnya. Seperti yang terlihat, setiap proses akan bergantian sesuai urutan bagaimana si CPU time-nya sudah selesai diproses. Baik, untuk penjelasannya semua sudah lengkap. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.